Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Tsummal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa thumma qala dan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa thumma qala dan alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-maut babun wa kulun nas dahilu. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Istri, anak-anak, menantu dan cucu almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak atau Ibu Kepala Desa Pusat Pedati Desa Tongkakan yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Imam, Khatib Bilal Karim yang saya hormati, penyelenggara tablik takziah malam kedua, Bakti Group yang kita hormati, Bapak Ibu takzim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Annahu khalaqaz zawjayn, kata Allah. Kami menciptakan isi dunia ini serba berpasang-pasang. Hujan panas, jauh dekat, sehat sakit, senang susah, hidup mati, Adam Hawa, tidak ada Adam dengan Asep. Nah, pasangan ini sudah sunatullah, tinggal kita menjalani. Ada hal-hal yang boleh kita usahakan, tapi kita tetap manut kepada 4 hak prerogatif Allah. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Apa itu? 4 bulan dalam kandungan, sumayur salu malaku fayan fufiru wa yu'maru bi arba'in kalimat. Rizkihi ajalihi amalihi saqin al-saqin. 4 bulan kandungan, Allah turunkan malaikat untuk meniupkan ruh, lalu disuruh mencatat 4 kalimat. Rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka dan bahagianya. Bahasa dunia, jodoh maut, bala rezeki. Ini bukan hak kita, hak Allah. Allah yang ngatur rezeki, menentukan rezeki. Allah yang mengatur bala. Allah mengatur musibah. Allah yang menetapkan jodoh seseorang. Kapan, di mana, bagaimana kita mati, itu semua kita tahu. Nah, maka kita hadir di sini ini dalam rangka takziah, ya'zi takziah, menghibur keluarga Pak Alex Zulkarnain atas meninggalnya beliau, usianya baru 55 tahun. Bagi kita ini akan tercatat sebagaimana janji Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita tak bisa ngomong, tangan kita akan berbicara.
lah 2 bungkus makan kue. Kata tangan. Kaki kita akan menjadi saksi. Kita hadir ke sini akan tercatat. Maka itu ibu-ibu, orang kalau di masjid itu sholatnya pindah-pindah. Tahiyatul masjid itu, Qabliyah Isya di sini, Isya ke depan, habis Isya ke situ. Ngaku di 4 titik itu akan jadi saksi dalam. Jadi kalau ibu sholat sunat di masjid, jangan di satu tempat. Sunnahnya seperti itu. Nah, akan dicatat oleh Allah berapa pahala dari pagar dewa sampai ke sini tempat saya jualan di pagar dewa. Bukan saya promosi toko saya saya jual beras, tidak. Saya tahu aja. Sampai ke sini. Ibu-ibu mungkin yang sudah 2 malam ke sini, maka akan berlipat. Malam besok akan ada malam ketiga, datang lagi kita ke sini, akan ada catatan. Alhamdulillah orang yang masih tergerak hatinya untuk datang musibah. Dia bukan berani selama ini. Ada yang kita datang musibah, kursi yang dipasang seperempat tidak terisi. Kita tanya, kenapa? Yang matinya siapa? Awak lah pada saat awak dekat ini. Berarti kalau dia jauh tidak juga datang. Tapi ini luar biasa, berarti Pak Aliknya berjauh. Pelajaran bagi kita, kalau kita rajin takziah di rumah orang, insya Allah kalau kita mati lah, orang takziah juga di kita. Kalau kita rajin ke undangan orang, insya Allah kita undang orang datang juga. Tak perlu kita tengok saya tengok buku saya sama yang pesta rumah kita mana. Beli ini ada tak? Datang pesta kita. Jangan sampai pulau. Tidak ada apa, tak salah tak. Tak satu jangan. Itu pakai buku tamu itu bukan untuk membalas. Itu. Tapi sebagai bentuk kenangan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 janji Allah tadi itu jodoh, maut, bala, rezeki. Ada yang dari TK dijodohkan, tapi tidak berjodoh. Sama-sama ngantar anak ke PAUD. Mana tua nih? Ini anak apa? Se-SD lagi. Sesekolah mana tua nih? Se-SMP lagi. SMA lagi. Pas kuliah masing-masing sama punya metel lain. Tidak jodoh. Orang dulu keren kalau bisa melarikan tunangan orang lain. Dulu kan keren orang dulu saya itu. Kalau bertunangan, dia lari ke mana lain. Paksa bapak tuh bayar 2 kali lipat dendanya. Udah itu. Antaran tuh bayar 2 kali lipat. Ada juga orang yang nggak bertunangan dengan lain, lari dengan betina, lari hilang baik duit antaran baik. Apa masalahnya? Karena belum ada jodoh. Ada orang yang umurnya 35, mobil punya, rumah punya, badan sehat. Kita tanya, lah tidak berselera apa? Belum betulan. Belum ada jodoh lah. Tidak pernah milih-milih. Ya tidak pernah milih. Aku siapa baik, asalnya setia kita. Lah 35 tahun. Berduit, rumah ada. Tidak ada yang ngurus. Tapi ada yang kita meluncur 4 kali betulan. Apa masalah? Balak pun begitu. Siapa yang tidak balak? Balak 6 baik kita ganda. Terjepit 50 masuk sekolahnya. Begitu juga dengan rezeki. Puas kita mengejar rezeki. Karena rezeki memang tidak bisa dikejar. Dan tidak bisa disambungkan rezeki. Walaupun kadang-kadang terasa agak aneh. Kenapa aneh? Tak pernah Pertamina itu tidak tekor. Triliunan tekor. Padahal yang jual eceran dapat untung 3.000. Beli 10 jual 13. Yang SPBU ratusan juta untungnya. Pas sampai ke Pertamina ada tekor triliun. Aneh. Nah itu kan rezeki tadi. Berarti rezeki rombongan yang di bawah ini bukan rezeki yang di atas. Itu. Serentak jual cabai sepanjang itu. Tidak serentak habisnya. Nah, ini buka cucian mobil dulu. Yang itu rame, yang ini sepi. Kenapa? Yang ini malas cuci. Yang itu rajin. Cek sudah. Masih nampak kotor. Enggak lah cuci lagi. Nah itu rezeki.
termasuk kematian. Itu nih kalau ditanya, enggak mati, tidak ada orang yang enggak mati. Tapi kalau ditanya, enggak masuk surga, segalanya enggak. Padahal syarat masuk surga, mati dulu. Bukan kita enggak, itu 102 tahun, buka surat Al-Baqarah. Ya waktu adhum lau yu'ammar al-fasana. Masing-masing manusia itu enggak hidup 1000 tahun. Ada orang yang mati galau tinggalnya seorang, ulu kilir, kebun sawit ambil galau, kebun karet ambil galau, setom begelimpang ambil galau. Malaikat turun, landak mati kelas ini. Jadi kita tidak bisa menentukan umur kita, di mana kita mati, apa keadaan kita mati itu. Karena kematian memang hak Allah. Yang bisa kita laksanakan bagaimana supaya kita ini mati dengan husnul khotimah. Itulah maka ada doanya, Allahumma awin alaina ya Allah bi sakaratil maut. Jangan terbalik. Ada yang seperti sarakatil maut, bukan sarakatil, sakaratil maut. Doa yang kedua, Allah mahtim lana ya Allah bi husnil khotimah wala tahtim alaina Allah bisu khotimah. Mati husnul khotimah kapan? Sedang bersedekah mati, sedang tahajud mati, sedang puasa sunnah mati, sedang sholat Jumat mati, sedang berwudu mati, balik dari masjid mati, sedang baca Al-Quran mati. Lagi ngobrol yang baik-baik mati, lagi ceramah jarang mati. Nah ini semua ketentuan. Usaha boleh, tapi semua Allah. Saya pernah nonton film PPT Para Pencari Tuhan bagian kedua, jilid ke-13, episode ke-13. Iya. Lanang ini sedang sakarat maut, dibantu oleh ustadznya waktu itu, diperankan oleh Akri itu. Dibimbing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Akri, coba yang lainnya diam, tidak ada aktivitas. Kita dengarkan, kita bimbing dia talqin, jangan ngobrol. La ilaha. Akhirnya nyololeh ke kiri. Apa kata-katanya waktu mutus siapa? Cie, mati. Karena itulah yang sering didengarnya, itu yang sering diucapnya. Maka ada kemungkinan kita mati sesuai dengan lapas yang sering kita ucap. Kalau setiap hari kita carut, bisa jadi kita mati sesuai carut. Sakit apa? Tidak ada sakit lagi, sedang carut besar. Nah. Kalau kita kalau nyumpah, mungkin lagi nyumpah. Kita nak dului mobil, dia tidak ngasih gajang. Woi bodong, kata kita kan. Sudah ngomong bodong sakit sini. Sakit apa? Tak, kecelakaan tidak. Sudah ngecek bundungnya minggir, mati. Kan itu kalimat yang terakhir. Maka kalau kita sering mengucapkan la ilaha illallah, kita nan dulu ini dah la ilaha illallah. Kata kita kan. Di sen kanan ini ada ngasih jalan, di sen kiri ada ngasih, di dim ada ngasih. Nah, minggir motor, guling itu, sakit apa? Kecelakaan tidak. Sudah ngecek la ilaha illallah, kuat ngecek la ilaha illallah, jatuh, betul, duduk mati, kata orang, meninggal dengan la ilaha illallah. Begitu baca HP suami la ilaha. Jadi biasakan dengan kalimat. Nah, macam mana supaya bisa seperti itu? Ikuti sunnah Nabi. Kalau kita nila tua, bebuyur, sadar dengan ketuaannya. Macam mana caranya? Ittaqillah haitsu kunta. Bertakwa di mana saja berada. Seminggu yang lalu kami di Benteng Dubun, tapi alatnya sekarang tinggi. Lanang itu meninggal umur 41 tahun. Saya ulang-ulang seperti itu.
Ya, setiap ceramah dalam 1 minggu ini karena indah kematian. Kerjanya Sofia. Dia ngomong sama bininya, besok pagi masak agak cepat, aku nak cepat. Sebelum subuh bininya masak. Subuh azan dia bangun. Sholat, selesai sholat subuh dia tidur lagi di tempat sholat tuh. Kata bininya, ya belum nggak makan, belum, aku masih ngantuk nih. Pindah ke tempat tidur aja, jangan tidur, nggak masuk angin. Dia pindah ke tempat tidur, bininya nyusul, mati. Itu sebegitu mudah. Jangan-jangan belum bersentuhan dengan bininya, artinya masih dalam kondisi berwudu, belum batal wudunya. Selesai sholat subuh, pindah. Untung bininya bukan orang Bumiayu. Lah ya, kalau orang Bumiayu begitu suaminya sudah sholat tidur lagi, ngaku kasur masak ketek, akhirnya ada makan orang, bagus dulu topo deh. Tapi isinya sama. Nah ini, maka itu ketika ibu sudah masak, suami belum nak makan, jangan dimaksa, muntah. Tunggu baik. Dan jangan pula unyul nian bertanya, landak ngopi, landak ngopi, landak ngopi, buat sini nah. Salah ibu lah, bentak itu orang nanya elok, bukan nanya elok, unyul nanya tu. Buat aja itu kalau suami ngopi, kau ada minum deh, sudah urusan. Nah ini, bertakwa di mana saja berada, itu maksudnya. Ciri orang bertakwa itu ada di Al-Quran. Apa itu? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang puasa itu ciri orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa macam mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ujungnya la'allakum tattaqun. Kalau orang bertakwa. Haji gambar orang bertakwa. Allah tidak melihat ke harta kita, tapi yang dilihat hati kita. Nah ini takwa. Apa yang bisa kita lakukan? Allah tidak dikasih beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita sanggup sholatnya tegak-tegak, tidak sanggup tegak ya berbaring. Sanggup berjamaah, sholatlah berjamaah. Ngapa? Sebelum kita yang diantarkan benar. Kalau pacak tegak di belakang imam, tegaklah. Sebelum kita yang guling di depan imam. Pacak ke masjid lah. Sebelum kita yang diantar ke masjid. Nah ini bertakwa di mana saja. Oh ya aku nih Pak Ustaz nunggu sawah. Nah di sawah tuh lah semayang. Pondoknya pendek lah sampai duduk. Tidak baca Pak Ustaz nunggu semayang. Banyak yang asal. Aku jualan Pak Ustaz. Jualan apa Batam. Bagus itu. Di mana tempat semayang? Di atas pakaian tuh lah. Bersih pakaian tuh. Allahu Akbar. Kami Allah. Berapa nih cik? 300. Selesai sholat. Jangan kita punya waktu, banyak waktu kita lalaikan. Gitu. Yang sholat aja masih terancam. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Ada kriterianya. Karena dia lalai sholatnya, lalai waktu, lalai tidak sholat, nak maghrib waktu isya, nak isya waktu, nak subuh, zuhur waktu asar, subuh lah jam 9, itu lalai. Ini bertakwa di mana saja. Karena itulah bekal kita. Yang kedua, wa'at bi sayhati hasanata tambuha. Iringi perbuatan dengan perbuatan yang baik. Kita tidak baik terus, tidak salah terus. Sekasar-kasar kita tidak sekasar Fir'aun. Sepelit-pelit kita tidak sepelit Korun. Korun itu 20 ekor unta bawa kunci gudangnya. Satu unta itu seimbang dengan 5 ekor kuda. Kalau 5 kali 20, 100 ekor kuda bawa kunci gudangnya banyak. Tapi pelit, Allah rendamkan dalam tanah. Ketemu emas di sekayun, orang ngecek harta
Kalau berserak sampai ke kayu situ, bayangkanlah bahaya. Tapi pelit. Nah kita tidak sekejam bersisa tuh 100 membunuh orang. Tapi kita tidak pula sejahat atau sekeji pelacur yang mau tobat cuma ngasih minuman anjing. Dari minuman anjing itu Allah nilai pahala yang luar biasa. Kita tidak sekejap itu. Artinya ada kemungkinan kita ini menjadi orang yang berasal, yang salah-salah. Kita ingat terus yang baik-baik lupakan. Yang ketiga, wa kholiqin nas bihulukin asal. Bergaulah dengan orang-orang yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang baik, tidak mungkin orang baik ini nanya, ada chip tak? Tidak mungkin. Dia ngerti tak? Karena kita bergaul orang baik ini ngajak kepada kebaikan. Nah, ngajak grup sedekah seperti Ustaz Novia, ngajak pengajian. Ini tiap sebentar kirim mau nunggu di inbox mereka salam ya. Ada keperluan ini tak bagi-bagi. Aku kira pasca Sambo kemarin ditutupnya judi online itu rupanya tidak berganti nama bayar Allah. Nah ini kondisi kita. Nah kalau kita selalu berkawan orang baik ini selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Bertakwa di mana saja berada. Perbuatan selalu baik. Bergaul dengan orang baik. Lama so kita mati dalam kondisi tidak baik. Jalannya lah sudah kita buat. Sebab mati ini kita tidak tahu. Orang Cianjur tidak tahu dia kalau pacak menteri mati semua. Kata bupatinya itu 600-an yang mati itu. Yang di Palu kemarin tidak tahu nyu. Dari 2000 sekian itu ada 1309. Itu tenggelam bersama likuifaksi yang rumah sekomplek itu tuh. Entah hidup di bawah itu kita tidak tahu. Tapi 1309 tenggelam karena likuifaksi itu sampai sekarang tidak ketemu lagi. Itu kematian. Kita juga tahu Bengkulu ini rawan gempa. Kita tidak tahu. Kita minta gempa itu Allah jauhkan. Tapi orang mati tidak mesti karena gempa baik. Bisa jadi meninggal karena sakit karena itu. Apa sebab mati? Karena perumahan Rimba Alas Mara. Saya lupa namanya. Saya tidak salah Virginia. Cantik. Umur 21 tahun. Sedang nyusun cuci. Anak unik. Lemah. Masuk rumah sakit. Kata orang rumah sakit, kami khawatir ibu Pak. Anak ini kanker darah. Karena di sini tidak bisa kita deteksi. Bawa ke Palembang atau ke Jakarta. Kita kasih dulu. Bawa ke rumah sakit Jakarta. Positif kanker darah. Meninggal. Umur 21 tahun. Ada juga tidak pakai kanker-kankeran. Ketumbur pusung. Meninggal juga. Simpang ini seringnya kejadian itu. Kenapa? Ajallah sampai. Kita ini belum sampai aja ke Bila. Bahasa Indonesia bahasa Indonesia ke Bila. Itu kan ke Allah. Sebelum dia sampai, kita persiapkan. Ya. Ukur. Sebab ada galau standarnya. Badan yang sehat itu karena seimbang makanannya. Macam mana seimbang makanan? Kata dokter dari Sudan, makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang.
Sebab kelaparan tidak bagus, kekenyangan juga tidak enak. Itu keseimbangan badan. Keseimbangan jiwa itu urusannya dosa. Kurangi berbuat dosa. Ini maju cari mani berburu 18 kilo gitu kan. Wah, aku tidak ada usaha lain selain jual babi ini. Di Benteng ini banyak freezernya, Pak. Tempat penampungan daging babi. Lah berapa kali mobil tertangkap di Lampung itu yang tidak lolos. Sampai 5 ton daging babi. Ditanya dari Bengkulu itu yang tidak lolos. Yang lolos lemah betul sawit sekarang tidak perlu dipagar seng lagi karena babi dia telah berkurang. Tidak kali makan kalau tadi dia mau pihak untuk bayar kredit motornya ya semua. Ya, cari usaha dengan keseimbangan jiwa itu dosa urusan. Makin banyak dosa, makin malas ibadah. Ibu kadang-kadang ya Allah, alangkah malas sembahyangnya. Satu sebabnya dosa. Aku dosa apa? Pak Ustaz, lama aku tahu. Bisa jadi dosa dengan orang tua, bisa jadi dosa dengan mertua. Kenapa? Mak sehat. Dalam sebulan ada nak nelpon itu mak. Lah tidak perlu nak ditelepon ke kantor kita. Tapi mak kita ni geli-geli yang terima telepon dari anak. Tiap hari tengok tak ada telepon. Nelpon beda sempat apa lagi ngirim duit. Berdosa. Dengan suami juga menipu. Ma, buatkan kopi itu nak dispenser. Mulut itulah. Tak kena tangan dari kalau. Berdosa. Nengok tetangga beli mobil cacat. Di mana dapat duit? Lah terserah orang. Ada tetangga bermobil sibuk dia tengok Mas Janu. Sejak masa tamu kolong kilian. Nak tamu muntah. Lah apa kita nak tamu muntah. Dari salah itu. Yang salah itu kalau dia kulu banyak apa? Ini berapa kali dia? Kalau kulu normal. Cuma itu kalau ada mobil apa itu? Jadi banyak dosa. Teman-teman punya HP nih orang kecelakaan posting aku jijiknya kadang nengok. Astagfirullahaladzim kecelakaannya Allah, astagfirullahaladzim. Tolong tidak. Entahlah siapa ini, entah dia cari Allah ya Allah. Tak boleh. Kalau tak ada lah KTP-nya ada, nah cekrek. Berapa plat motornya? Ini cekrek. Ini kecelakaan di Pasar Pedanti. Ini KTP-nya, ini kondisi sudah mungkin tidak terselamatkan. Lah tahu orang dekat ini, ya Allah, ini Allah tadi. Astagfirullah ini. Tidak bagus berdosa. Kalau dia tino, terbuka auratnya, siapa nengok dosanya kepada yang posting. Itu berdosa. Apalagi galak lancar. Boleh pelus guys. Ya orang niti Elio ya Allah. Tak boleh. Kasih dah. Sedunia orang nengok tetangga beda kasih. Lemah kalau dia posting ini ngetek dulu. Nah ini dosa. Jadi banyak peluang untuk itu. Jadi kalau kita malas ibadah itu penyebabnya satu, banyak dosa. Yang ketiga, keseimbangan hati karena ambisi. Jangan ambisius dia hidup ini. Almarhum sudah meninggal. Nah dia titip harta warisan 6 anak. Yang ingin saya kasih tahu dengan anak-anak dan menantunya ini, kalau nak nunggu kita berjamaah model ini, paling batas 7 hari. Tenda ini nak dibongkar. Habis 7 hari itu gelap 40. Habis 40 gelap 100. Habis 100 selesai. Kalau orang Jawa ada 1000. Kalau itu yang diharapkan guys, harap kenanggung itu. Antara 7 sampai ke 40, 33 hari kosong. Antara 7 hari sampai 40 itu 33 hari. 40 sampai 100 3 bulan tidak dapat kiriman apa-apa. Nah ini yang harus dicamkan oleh anak. Bapak meninggal itu batas itu dia bisa bersama kita.
Tinggal gak perlu kita repot untuk ngirim susu, cari pakaian. Kalau yang merokok beli rokok, tak perlu. Cukup dengan Al-Fatihah. Ala hazihin niyah khusus Bapak kami Alex Zulkarnain bin Zulkan Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah doa. Aku tidak hafal yang ilah-ilah tuh Pak Ustaz, tak usah pakai ilah-ilah. Untuk arwah bapakku Alex Zulkarnain bin Zulkarnain Al-Fatihah. Sampai. Kalau tidak ada itu Pak Ustaz, apa yang dia dapatkan? Dia harus mengais-ngais. Ngapa ngais-ngais? Nunggu khatib Jumat baca Allah mahfir lil mu'minina wal mu'minat bagi 2. Wal muslimina wal muslimat bagi 4. Al ahya'i minhum wal amwat bagi 6. Di sini besok Masjid Muttaqin pasal berat itu. Kalau itu dibagi 6 dari Nabi Adam dulu sampai malam ini dunia akhirat, itu paling serbuknya sebesar ujung rambut lagi, itulah yang dikait-kait. Dapat ya kiriman, tapi naik-naik. Tapi kalau anaknya untuk bapakku Alex Zulkarnain, tidak ada bagi-bagiannya khusus untuk dia. Jadi jangan heran kalau orang lebaran itu, nah kata mbak, nengok kalau ada emaknya Bali, kalau ada anaknya Bali, maida anak Bali ada kiriman itu. Iko ida anak orang Bali galau. Anak dia 4 sukses kalau di kota. Seorang tidak ada Bali, seujung kuku tidak ada kirim. Tidak Bali anak kamu, tidak itu. Ada kiriman, ada, jadi nicu itu. Kami tidak malu. Itu. Alangkah prihatinnya, samu di dalam kubur itu. Tapi kalau misalnya anaknya tidak Bali, masing-masing anak ngirim paket, itu tidak dibuka aja paket sampai lebaran. Apa itu? Paket ke anak-anak, itu yang tua, ini yang muda, ini yang butuh. Ya ngapain tidak buka? Kalau kadaluarsa, rencana tidak dibuka lagi. Ibu orang nengok baru dia buka. Bangga gitu. Bukan anak cahaya, cuma nak pamer banget. Senang ya, apalagi anaknya Bali, 4 buah mobil berderet. Mobil sampai anak-anak Bali galau, alhamdulillah kesetrum galau. Wah, tidak ya. Nah ini anak Jayo, anak Kayo berkirim ABC sebotol, tidak sirup ABC. Nikmat terbuka bosan. Cuman ini meras jeruk kalamansi itu lah, atau jam-jam maksudnya. Sama 6 anak ni, lapan jaga doa Allah maafirli wali-wali. Tidak tak berdoa, sama begitu. Itu. Orang yang mati itu Pak, laksana tenggelam di laut yang dalam. Mangap-mangap. Nah ya, kunci mobil Alphard 1,5 M. Itu apa dia? Nah ya, mas. Itu 1000 suku kata orang Palembang. Berapa ratus gram itu, berapa juta gram itu. Nah ya, pintu rumah ruko 7 tingkat. Tidak ada gunung. Ya, ini ban bekas bergunung dia. Ya, ini papan pelawi bekas cor bergunung bagi dia. Tempatnya untuk supaya tidak tenggelam. Berunding dan beradik kebilang keramikan kubur bak tak usah, haram hukumnya. Mengkeramik kuburan itu hukum haram. Haram macam mana Pak? Haram. Masih gitu nanya, gimana? Tidak boleh mengkeramik kuburan itu. Tidak ada gunanya, manfaat ke beliau tidak ada, bagi anak-anak tidak ada.